Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 3 yang sangat saya banggakan. Kali ini kita akan masuk pada materi hukum lingkungan hidup. Ya, ini salah ketik, hukum lingkungan hidup. Bagaimana pandangan Anda dengan pertanyaan-pertanyaan berikut? Kenapa lingkungan menuntut adanya aturan hukum? Kemudian yang kedua, bagaimana peran hukum dalam penyelamatan lingkungan hidup? Kemudian yang ketiga, siapa saja dalam kehidupan berbangsa ini yang mempunyai peran penting dalam penyelamatan lingkungan? 3 pertanyaan ini akan memberikan stimulus kalian untuk membuat sebuah imajinasi tentang lingkungan hidup, pentingnya lingkungan hidup, dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjaga agar lingkungan hidup ini terus lestari, agar lingkungan hidup ini terus memberikan keamanan bagi kehidupan manusia. Ada satu istilah penting, ramalah terhadap lingkunganmu, maka lingkungan akan ramah kepadamu. Bila sebaliknya kalian bersikap marah terhadap lingkungan, maka jangan disalahkan, suatu ketika lingkungan itu akan marah kepada kalian. Hari-hari ini, atau setidaknya adalah tahun-tahun ini, seringkali kita mendapatkan peristiwa alam marah kepada kita. Itu disebabkan karena efek dari kita tidak ramah terhadap lingkungan. Tapi sikap kita adalah marah terhadap lingkungan. Sikap kita tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, untuk itulah, di mana posisi hukum dalam rangka menjaga lingkungan ini bagian dari ilmu hukum. Tapi sebelum kita jauh masuk ke secara yuridis berbicara tentang lingkungan, ya, karena hukum itu melindungi rakyatnya. Rakyat satu sisi mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Secara konstitusional, masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman. Nah, disitulah negara harus hadir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat terkait dengan lingkungan. Kita pahami terlebih dahulu apa itu lingkungan. Jadi, lingkungan dalam bahasa lain atau dalam bahasa Inggris seringkali disebutkan dengan environment, milieu, atau alam sekitar, atau dalam bahasa kita adalah kapiligiran, ya. Nah, apa itu lingkungan hidup? Sebagaimana dalam slide yang Anda baca ini, sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan maupun makhluk hidup lainnya. Jadi yang dimaksudkan dengan lingkungan itu kesatuan ruang yang di dalamnya semua benda. Yang di dalamnya itu adalah daya, yang di dalamnya itu keadaan, yang di dalamnya itu makhluk hidup. Termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya. Manusia dengan behaviornya, dengan attitude-nya. Nah, semua yang ada di dalam ruangan itu, termasuk semua benda, keadaan, termasuk manusia, sejauh mana mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan maupun kesejahteraan dalam komunitas itu, dalam kelompok itu. Inilah pengertian dari pengertian lingkungan hidup. Jadi, berbicara tentang lingkungan hidup tidak hanya satu dimensi saja, tapi ada beberapa dimensi yang di dalamnya ada kehidupan manusia, yang di dalamnya ada makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup, dan antara satu dengan yang lain saling memberikan satu kontribusi, saling mempengaruhi sehingga ada sebuah efek. Itulah yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup. Perilaku manusia di dalam komunitas itu juga bisa bagian dari disebut sebagai lingkungan hidup. Ya, ini
lingkungan hidup itu meliputi lingkungan hidup fisik, physical environment, ya. Jadi lingkungan hidup fisik itu adalah secara fisik, termasuk benda itu fisik. Kemudian manusia itu secara fisik. Kemudian kedua adalah lingkungan hayati atau biotis, biological environments, ya, makhluk hidup, ya. Kemudian ketiga adalah lingkungan sosial. Jadi ada 3 aspek yang menjadi yang menjadi ruang lingkup dari lingkungan hidup itu adalah lingkungan hidup secara fisik, kemudian lingkungan hayati atau biotis, kemudian lingkungan sosial. Ya, di dalamnya ada lingkungan binaan, sosial atau cultural environment, sering pula disebut sebagai abiotik, biotik, dan cultural environments. Jadi 3 aspek yang menjadi lingkungan hidup ini sesungguhnya adalah saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita bagaimana menjaga lingkungan hidup, setidaknya 3 aspek ini adalah harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling tergantung atau yang disebut dengan interdependensi. Jadi dalam lingkungan itu ada interdependensi, ada saling kait-mengkait, ada saling menghubungkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam slide yang sekarang Anda baca ini, demikian pula lingkungan hidup dapat dilihat sebagai sistem dinamis, karena keberadaannya sangat ditentukan oleh komponen-komponen lingkungan yang membentuknya. Dalam lingkungan senantiasa berlangsung hubungan interaksi, hubungan saling bergantung atau interdependensi, dan saling mempengaruhi antara komponen lingkungan satu dengan komponen yang lain. Atau dalam bahasa lain, kehidupan ini adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada beberapa bagian-bagian. Satu bagian dengan bagian yang lain saling mempengaruhi. Bagaimana perilaku manusia terhadap air yang ada di sekitarnya, ya, apakah dia mencemari? Apa yang terjadi apabila terjadi pencemaran yang dilakukan oleh anak manusia itu, maka jangan disalahkan, maka air itu pun jika tidak memberikan kontribusi positif terhadap manusia itu sendiri. Ini satu contoh kesaling tergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Sehingga dalam bahasa spiritual, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, ya, dalam kondisinya yang adil. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dalam kondisinya yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi kenapa ada hutan? Ternyata hutan itu merupakan satu kebutuhan dalam alam ini. Apa yang terjadi apabila terjadi deforestasi, terjadi penebangan hutan yang tidak terkendalikan, maka alam ini menjadi tidak seimbang. Ini ekologi, pengertian ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Secara etimologi, ekologi itu berasal dari kata aikos, rumah tangga, logos itu adalah ilmu. Ya, dengan bahasa yang lebih tepatnya, ekologi itu adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya tadi, berarti kita sudah berbicara tentang ekologi. Sekarang ekosistem. Jadi istilah-istilah ini menjadi sangat penting sekali untuk kita pahami sebelum masuk ke hukum lingkungannya. Karena kita berbicara tentang hukum lingkungan, setidaknya ada 2 kata, hukum dan lingkungan. Hukum itu sesuatu yang berdiri sendiri, lingkungan sesuatu yang berdiri sendiri, sehingga mau tidak mau kita dipaksa untuk memahami apa itu lingkungan. Suatu kesatuan daerah tertentu, abiotic community, di mana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup, biotic community, yang di antara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan.
itu ekosistem. Jadi ada semacam mata rantai kehidupan antara satu dengan yang lain, sesungguhnya itu ada. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ekosistem sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi suatu kesatuan daerah tertentu atau abiotic community yang di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup, biotic community. Ya, bahasa yang lebih mudahnya, eko itu adalah lingkungan, sistem itu adalah sistem, berarti sistem lingkungan. Nah, di dalam lingkungan itu ada biotic community, ya, tinggal suatu komposisi organisme hidup. Antara satu dengan yang lain itu terjalin hubungan yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Nah, ada dua macam ekosistem, ada natural ekosistem dan ada artificial ekosistem. Natural ekosistem itu adalah ekosistem alamiah, ya, yang seperti tadi saya sebutkan, di alam semesta itu ada mata rantai kehidupan, ya. Mata rantai kehidupan itu kehidupan A, kehidupan B, kehidupan C, dan begitu seterusnya. Tapi ini terjadi semacam lingkaran antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Satu tidak ada, maka akan terjadi instabilitas dalam sistem tersebut atau dalam lingkungan tersebut. Kemudian ada ekosistem buatan, artificial ekosistem, dan ini adalah berupa hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Manusia bisa menciptakan ekosistem bisnis, mungkin ada ekosistem sosial, di mana manusia sangat berperan sekali untuk mengatur antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, sehingga dalam sistem tersebut akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan bersama. Itu yang dimaksudkan dengan artificial ecosystem. Nah, saudara-saudara, ada beberapa permasalahan lingkungan yang secara global akan diklasifikasikan dalam 4 golongan. Yang secara umum sesungguhnya lingkungan kita secara global ini baru berhadapan dengan masalah. Ya, pertama atmosfer. Ya, yang tergolong dalam kelompok ini adalah mengenai perubahan iklim, climate change, dan perlindungan ozon. Isu yang paling menarik perhatian pada saat ini adalah keengganan United States atau Amerika Serikat, negara penyumbang emisi terbesar di dunia, untuk meratifikasi protokol Kyoto yang mengandung komitmen mengikat bagi pengurangan emisi. Jadi terkait dengan atmosfer ini, maka harus ada kesadaran dunia. Untuk itu isu lingkungan sebetulnya tidak hanya isu lokal, tidak hanya isu nasional, tapi sudah menjadi isu global. Jadi harus ada kesepakatan bersama bagaimana menyelamatkan bumi ini. Kemudian kedua, masalah daratan. Nah, ini sudah sangat populer sekali, berkaitan dengan masalah degradasi tanah, penggulungan tanah. Kemudian ada deforestasi atau penggundulan hutan yang terjadi khususnya adalah di Asia. Di Indonesia sangat luar biasa terjadinya penggundulan hutan ini. Nah, ini pelaku utamanya tidak lain adalah manusia. Ya, apa yang terjadi apabila bumi ini yang mestinya hutan itu adalah sebagai penyeimbangnya, tapi penyeimbang itu kemudian sudah tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian masalah kimia dan limbah berbahaya. Masalah menonjol dalam bidang ini adalah berkaitan dengan digunakannya lahan di negara berkembang sebagai lokasi pembuatan limbah dan bahan-bahan berbahaya yang diekspor di negara-negara maju. Kita masih ingat Indonesia pernah mengimpor sampah dari negara lain, ya, dan itu dimanfaatkan dan untuk kepentingan bisnis. Dan apakah ini tidak berbahaya bagi Indonesia? Jelas, ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Padahal oleh negara tersebut, ya dalam rangka untuk membuang limbahnya atau membuang sampahnya,
yang tidak mempunyai tempat kemudian dibuang di negara lain. Masalah keanekaragaman hayati yang keempat, berkurangnya secara signifikan keanekaragaman hayati baik akibat bencana seperti kebakaran hutan maupun pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Pembabatan hutan yang dilakukan secara membabi buta ini yang ditujukan bagi keuntungan ekonomi setinggi-tingginya. Jadi 4 hal tadi adalah merupakan problem lingkungan hari ini. Problem lingkungan hari ini dan pada masa-masa yang akan datang. Kita belum dihadapkan oleh masalah-masalah yang lain. Kalau di Indonesia, ini disebabkan oleh faktor population, oleh faktor pendidikan, oleh faktor kemiskinan, oleh faktor pencemaran atau kerusakan lingkungan, pollution, kemudian policy. Ya, sebagaimana lazimnya di negara-negara berkembang, maka dinamika kependudukan telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Lebih-lebih Omnibus Law yang baru-baru ini disahkan, disinyalir itu akan mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Maka jangan disalahkan kemudian lahir penolakan yang sangat luar biasa. Ini setidaknya ada beberapa list penyebab masalah lingkungan hidup. Rumah kaca, deforestasi, pemanasan global, rumah gas kaca, masalah lingkungan hidup, penipisan lapisan ozon, fungsi terumbu karang, ya, dan masih banyak lagi kalau Anda mau ngelis problem masalah lingkungan hidup. Dan yang terakhir ini adalah tugas untuk Anda, buatlah makalah dengan tema peran manusia dalam ekosistem. Kita belum masuk ke hukum, tapi kita mau mencoba peran sentral manusia dalam ekosistem. Dengan sistematika demikian, buatlah pendahuluan, kemudian rumusan masalah, setidaknya 3 rumusan masalah, kemudian pembahasan, kemudian yang keempat, Anda harus memunculkan referensi dalam makalah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di video yang singkat ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman dan penjelasan bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.